Little flick from João Felix. Ronaldo. And in 2022, the world champions. Halo, selamat pagi pemirsa pecinta bola dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Provinsi Papua Barat. Pagi hari ini kita dari TVRI Papua Barat. Untuk pertama kalinya kita menayangkan program talk show terbaru kita, yakni Bola Gembira. Tempat berkumpulnya pecinta sepak bola Papua Barat untuk merayakan semangat, persahabatan, dan euforia sepak bola dunia. Bersama saya Yanto Idorwai, selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal-hal menarik seputar Piala Dunia, prediksi, kisah inspiratif, serta berbagai aktivitas sepak bola. Mari kita sambut kemeriahan Piala Dunia 2026 dengan penuh kegembiraan. Inilah Zona Bola Gembira, satu semangat, satu kegembiraan, satu dunia. Tentunya pagi hari ini saya tidak sendirian, tapi sudah ada bersama saya 2 narasumber. Sebelum kita masuk ke 2 narasumber, membahas tentang topik-topik menarik tentang Piala Dunia, tentunya pagi hari ini kita akan mengulas terlebih dahulu fakta-fakta menarik apa saja tentang Piala Dunia 2026. Tentunya perlu kita ketahui bersama bahwa di tahun 2026 FIFA World Cup 20 and 26 ini menjadi Piala Dunia yang agak sedikit berbeda, yang mana Piala Dunia tahun 2026 diadakan di 3 negara berbeda. Di 3 negara berbeda dengan peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Sebelumnya hanya 32 negara, di periode kali ini mereka dengan negara lebih banyak lagi, yakni 48 negara. Pagi hari ini sudah hadir bersama dengan saya kedua narasumber yang hebat-hebat yang ada bersama dengan saya, yang tentunya akan membahas hal-hal menarik dan tentunya pasti akan ada perbedaan pendapat karena sudah pasti beda pilihan, beda pendapat. Pagi hari ini ada bersama dengan saya Kakak Agus Warbal. Siap. Selaku juru bicara dari AFM Famos. Argentina Famos. Dan juga tentunya ada Kakak Jordi Andre Omasenggi. Siap. Selaku ketua departemen fans Portugal di Manokwari. Selamat pagi. Pagi. Selamat datang di stasiun TVRI Papua Barat. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Tentunya harus baik karena persiapan. Ya. Persiapan untuk Piala Dunia tinggal menghitung hari, untuk kedepannya tinggal 6 hari lagi masuk Betul. dalam perhelatan Piala Dunia. FIFA World Cup 20 and 26 dinanti-nantikan orang setiap 4 tahun sekali tentunya. Dan pagi hari ini tentunya sebagai ketua dan juga juru bicara dari negara Argentina yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya di Manokwari. Siap. Ada dari Portugal dan juga dari Argentina. Tentunya kita pasti akan menanyakan berbagai pandangan dari kedua ketua fans negara masing-masing. Tentunya pemirsa di rumah juga penasaran. Pastinya penasaran seperti apa sih pandangan dari kedua ketua. Dari segi persiapan pastinya sebagai fans pasti tidak akan ketinggalan dengan persiapan-persiapan yang disiapkan oleh kedua negara. Saya tidak mau lama-lama lagi. Yang pertama saya minta kesiapan dari Kakak Agus Warbal untuk menjelaskan seperti apa sih persiapan dari negara Argentina saat ini. Kondisi pemainnya seperti apa? Pemain-pemain yang dihandalkan saat ini seperti apa yang sudah ada bersama-sama dengan kami di studio. Kakak Agus, minta kesediaan waktunya untuk bisa menjelaskan.
Baik, terima kasih. Pertama untuk TVRI, luar biasa. Sebagai TV yang tertua, Iya, kali ini muncul dengan wajah muda. dengan wajah muda. Iya, itu satu. Kemudian kedua, pagi ini kita berterima kasih pada Tuhan karena langitnya biru. Langitnya biru, oke. Cuaca cerah, Cuaca seperti itu. cerah. Nah, baik, kalau bicara persiapan, saya kira sebagai juara bertahan tentunya Sebagai juara bertahan, oke. sudah mempersiapkan segala macam kemungkinan itu. Dan tidak terlalu banyak ini, dunia pun juga tahu bagaimana tim Tenggo dia harus turun dengan 26 pemain. 26 pemain, Iya, oke. itu yang sudah diseleksi oleh Scaloni gitu. Dan tentunya legenda hidup pun hadir sebagai motivator utama itu. Jadi bagi kami untuk kali ini tim kita, tim kesayangan kita sudah pada titik puncak untuk mempersiapkan diri. Sudah pada titik puncak, oke. Nanti kita lihat saja di hari Minggu mereka akan pemanasan dengan Iya, Honduras ya. dan Honduras. Dimana kita lihat beberapa hari ini kan menjadi momok gitu. Tapi kita yakin dan percaya tim Tenggo tetap pada performance terbaik mereka. Oke, tim Tenggo pada performance terbaik Iya. mereka. Tentunya dari setiap masing-masing pendukung mengharapkan yang terbaik ya, pastinya. Seperti dari Kak Agus Wargbal mengharapkan cuaca pagi hari ini yang cerah biru, Biru. melambangkan Famos Argentina. Ya. Tapi tidak mau kalah dengan Portugal. Dan Kak Jordi Andre Omasenggi, pandangannya untuk persiapan tim Portugal. Tim Portugal ke depannya mungkin kan sebagai fans pasti mengikuti segala persiapannya. Untuk pemainnya, kesiapan atletnya, para pemain bolanya seperti apa kesiapannya. Mungkin sebagai ketua fans Portugal bisa menjelaskan detail. Baik, mungkin untuk persiapan Portugal, saya rasa Portugal punya semua syarat untuk menjadi juara dunia kali ini. Oke. Mulai dari pemain senior berpengalaman, Pemain senior, pemain muda berkualitas. pemain muda Mengingat kemenangan champion lalu, itu pemain-pemain kami dari Portugal yang ikut andil untuk Oke. membawa juara itu. Jadi nanti kita lihat saja di tanggal 18 saja. Di tanggal 18. Siap. Dari Portugal, yang mana menghadirkan tim pemain senior yang berpengalaman dan pemain-pemain muda yang berkualitas. Tentunya dari Argentina juga tidak kalah dengan pemain-pemainnya. Seperti apa pemainnya mungkin untuk Argentina? Iya, untuk Argentina itu 17 pemain utama yang muncul kemarin di Piala Dunia 2022 itu menjadi pilihan pertama bagi Scaloni. Oke, 17 pemain pertama. Ya, terus kemudian ditambah lagi dengan beberapa pemain muda yang ya boleh bilang mereka juga punya andil di klub-klub masing-masing. Di klub-klub masing-masing. Diharapkan bisa itu. Jadi intinya begini, untuk Argentina saat ini King-nya hadir, tetapi diharapkan untuk tim lain tidak juga harus bisa mengisi itu. Ya. Oke, untuk itu pandangan ketika uji coba di lapangan sebelum memasuki ke Piala Dunia uji lapangan ini, kan biasanya tuh orang-orang ini sudah mulai panas ketika masuk ke uji lapangan, ketika dinyatakan kalau berarti sudah masuk kalau dalam uji lapangan, ini sudah bisa diukur kemampuannya, bisa jadi nanti pas di hari H bisa dibilang ya, bisa dibilang A, bisa dibilang B. Untuk persiapan uji lapangan seperti apa mungkin? Untuk Argentina sendiri nanti kan hari Minggu, Hari Minggu. menghadapi Honduras. Ya. Tetapi kalau kita ikuti performance dari masing-masing pemain, contoh saja Messi dan Paul itu kan di Inter Miami.
Ya, baru saja mereka kemarin itu kan ya Iya. sudah menunjukkan kelas seperti itu. Apalagi sebenarnya begini, strategi Messi kenapa harus bermain di Amerika, karena dia tahu Piala Dunia nanti di Amerika. Jadi penyesuaian itu sudah dilakukan lebih dulu. Jadi penyesuaiannya sudah dilakukan sebelum masuk ke Piala sebelum, Dunia. ya seperti itu. Oh begitu. Bagaimana dengan Portugal tentunya? Kalau Portugal ini kan semua masih panas-panas, mulai dari Al Nassr juara Piala Arab, terus PSG bawa champion yang dibawahi oleh kawan-kawan dari Portugal, Vitinha dan kawan-kawan. Jadi saya pikir itu masih panas-panas. Jadi ya pasti siap lah. Pasti siap, pasti Ini siap. masih panas parah. Ketika di lapangan ditemui, pasti kita akan menemui dengan namanya fans, antara fans negara satu dengan negara lain. Pasti akan ada namanya gesekan, panas-panasan, kompor-komporan satu sama lain di lapangan. Pasti tidak terlepas dari hal itu. Sedangkan baru mulai di uji lapangan sudah mulai masuk di gesekan panas, mulai kamu punya negara tidak akan sanggup, kamu punya negara tidak akan bisa. Tentunya hal ini akan menjadi pembahasan yang menarik untuk kita bahas bagaimana dengan masing-masing fans negara mempersiapkan fansnya untuk bagaimana tetap sportivitas, tetap dalam posisi aman, dalam posisi middle line, tetap ada di dalam posisi aman, tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Karena biasanya di Piala Dunia, walaupun kita cuma nonton di sini Piala Dunia di Amerika, kita di sini yang terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya selaku ketua juru bicara dari fans club, tentunya pasti ada persiapan apa saja yang akan kita bahas. Tentunya kedepannya setelah ini kita akan membahas dari segmen kita kedepannya, kita akan membahas hal-hal apa saja yang disiapkan oleh masing-masing fans. Tentunya kita break sebentar dulu. Zona Bola Gembira akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap Anda kembali bersama kami dalam Zona Bola Gembira. Satu semangat, satu kegembiraan, dan satu dunia. Masih bersama dengan kedua narasumber kita saat pagi hari ini. Tentunya sudah saya singgung tadi sebelumnya, sudah saya singgung tentang fans masing-masing negara. Masing-masing negara bagaimana
fans masing-masing negara bergabung sejak kapan, dan tentunya pasti dalam satu komunitas akan ada namanya pemilihan ketua dan lain sebagainya. Pastinya pertanyaan kita masih seputar tentang fans masing-masing negara. Saya mulai dari Kakak Warbal sebelumnya. Sejak kapan mendukung timnas Argentina? Baik, kalau saya sendiri secara pribadi itu sejak 78 saat Mario Kempes ya. Itu. Kalau bicara fans kita ini mulai terbentuk 2014. 2014 itu di Cafe Goura Reremi Santa Rita. Jadi di situ terbentuk dan terpilihlah ketua Kelvin, kemudian pembinanya Pak Bondi Boy, ya, dan sejumlah pengurus termasuk sekretaris kita yang sekarang berada di Amerika. Oh, sekretaris yang sekarang berada di Amerika. Iya, itu setelah terbentuk ada beberapa kegiatan sosial yang sudah kita lakukan. Ada beberapa kegiatan Ya. sosial. Di antaranya itu kita pernah melakukan pembersihan di Pasar Wosi Terminal itu. Kemudian simpati fans terhadap keberadaan fans itu sendiri juga pernah lakukan. Artinya salah satu fans kita itu mengalami kecelakaan dan meninggal, kita sama-sama ya patungan kemudian berikan kepada keluarga. Ya, itu tinggal waktu di Kodim situ. Anaknya kita kasih ke anaknya karena bapaknya itu fans berat Argentina. Itu kemudian hubungan emosional walaupun tidak sedara tetapi rasa bersaudara itu ada. Ada. Ya, sebagai contoh ketika legenda besar meninggal, Diego Maradona. Ya, itu buat malam syukuran juga di buat malam syukuran di Borasi. Kita buat lakukan itu. Jadi seperti luar biasa. Ya, itu. Jadi mendirikan fans dalam hal hobi, kesenangan seperti ini tidak hanya begitu terbentuk, tetapi harus ada hal-hal yang mengingatkan kita semua. Itu seperti itulah kehadiran fans Argentina. Jadi tidak untuk diri kita juga, tetapi juga bagi yang lain. Ya. Ternyata Kakak Agus Warbal ini bergabung di timnas Argentina, fans timnas Argentina dari tahun 78. Ya. Tahun 78 itu jauh sekali. Itu masih TVRI sudah ini ya. Tahun 78 itu sangat jauh dan hitam putih kah? Masih hitam putih. Iya. Kalau saya kayaknya masih sekitar membayangkan saja, belum ada kayaknya itu. Sebagian masih dalam perencanaan orang tua. Masih dalam perencanaan orang tua kayaknya seperti itu. Iya. Di tahun 78 sudah ada, kemudian di tahun 2014 untuk pertama kali pembentukan. Pembentukan fans untuk Manokwari. Untuk Manokwari, pembentukan untuk fans AFM di Manokwari di tahun 2014. Adanya tahun 2014 dan tentunya ada hal-hal sosial yang dilakukan oleh AFM dan juga hal-hal kemanusiaan. Iya, betul. Bahkan sampai sang legenda Diego Maradona buat syukuran ya. Buat syukuran juga di Manokwari. Di Borasi situ kan. Itu 3 malam, 40 malam atau? Setelah meninggal baru semuanya kumpul ya. Intinya kita menghormati legend ya. Buat syukuran. Buat syukuran itu. Luar biasa. Dan hal ini tentunya jadi pelajaran untuk kita bersama, untuk saya dan semua yang di studio dan juga pemirsa yang di rumah. Kalau fans, kalau boleh, tidak boleh cuma sekedar fans sama ya, betul. Harus menggunakan hati. Iya. Karena perjuangan seorang fans bukan hanya sekedar berteriak, bukan sekedar euforia. Bukan soal baju. Bukan soal baju, tetapi bagaimana merasakan langsung apapun yang dilakukan oleh fans. Oke, terima kasih untuk Kakak Agus Warbal. Kita ke Kakak Jordi. Untuk Kak Jordi sendiri, sejak kapan bergabung dengan fans timnas Portugal di Manokwari?
Kalau kakak 78 tuh jauh, itu nih anak-anak. Anak-anak. Jauh sekali. Saya ini sebenarnya dulu tuh Jerman. Jerman, oke. Ini kalau kakak Harto nih dengar nanti dia sedang ngapain. Tidak Jerman karena dulu itu belum ada Ronaldo toh. Oh, dulu belum ada. Ronaldo belum main di Portugal. Oke. Misal Jerman dulu saya jagoan tuh Michael Ballack kan. Tapi setelah Ronaldo muncul masuk di Portugal, saya pindah ke Portugal. Sudah mulai dari situ sampai jam ya dan sudah Portugal. Tanda tangan formulir ya? Tanda tangan kan. Oke, jadi pertama kali Cristiano Ronaldo muncul di Portugal, jadi fansnya Dan pindah ke Portugal. Dari Jerman berpindah ke Portugal. Jadi ini satu hal yang luar biasa dan tentunya untuk dalam satu organisasi pasti ada namanya ketua. Siap. Ada namanya ketua dan berbagai macam embel-embel di dalamnya, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan keanggotaannya. Dan untuk Portugal sendiri, untuk pemilihan ketuanya itu bagaimana? Setiap berapa tahun sekali diadakan pemilihan ketua atau penunjukan langsung seperti apa mungkin dari Portugal? Oke. Tapi sebelum kita membahas yang tentang struktur organisasi itu, saya jelaskan sedikit dulu. Jadi Portugal ini kan kakak, Portugal ini kan itu di Portugal ini ada dua model fans. Ada dua model fans. Ada fans yang memang betul-betul fans Ronaldo, ada yang memang betul-betul defense sama Portugalnya. Oh, oke. Itu kalau yang fans sama Portugalnya itu kita punya paling banyak ya, kita punya masyarakat dari Loba Morat, NTT dorang. Oh, berdasarkan sejarah Portugis. Oke. Betul. Oke. Oke, begitu. Berikut mengenai organisasi. Deportman ini dia muncul sejak tahun 2018. Kakak, jadi 2018 itu cuma kumpul-kumpul. Tom buat satu grup Facebook di Messenger. Orang semua gabung. Kita yang dekat-dekat ini kita buat tong kumpul baru untuk bicara, tiba-tiba jadilah ini terbitlah Deportman. Waktu itu ketua pertama kita tunjuk Roli Kasamilale, wartawan itu kita tunjuk dia jadi ketua. Berikut 2018 itu kami banyak punya kegiatan, mulai dari bakti sosial, kebersamaan arisan sampai basar. Karena 2018 itu Portugal buat acara besar di Pasir Putih. Setelah 2018, 2022 itu kami pemilihan lagi ketuanya Palura Padarni, Paul Rumrureng. Setelah kemarin selesai, kami musyawarah kembali, saya terpilih sebagai ketua. Jadi untuk pembentukan timnya bermulai dari grup Messenger. Grup Messenger. Grup Messenger beberapa orang bergabung akhirnya terjadi satu fans timnas Portugal. Yang mana waktu itu ketuanya penunjukan langsung. Di tahun 2018, Dan untuk saat ini juga kita baru mengetahui ada ilmu baru nih. Ternyata untuk fans Portugal di Manokwari, Manokwari khususnya itu ada dua ketertarikan, yang mana yang pertama dari teman-teman Flow Bamora, yang mana ketertarikan karena sejarah, yang kedua ketertarikan karena adanya Cristiano Ronaldo di dalamnya. Baru kita ketahui bersama saat perbincangan saat pagi hari ini, luar biasa. Dan tentunya untuk Argentina untuk ketua fans itu ditunjuk setiap berapa tahun sekali? Kita belum menyepakati itu karena saat ini kan kita lihat masih bisa untuk memimpin organisasi ini fans ya. Bahkan saat ini mau mengarah kepada memiliki badan hukum. Jadi tidak hanya sekedar fans, tapi kita coba buat dalam bentuk badan hukum agar kita memanfaatkan sumber daya dari pemerintah untuk membantu kelompok. Sedikit saya tunjukkan ini kegiatan kita di Pasar Wosi, ini pembersihan ini. Seperti itu. Jadi untuk Argentina untuk sementara pemilihan ketuanya masih diperjuangkan lewat badan hukum.
yang sementara diurus. Selanjutnya pertanyaannya, alasan utama menjadi fans Argentina dan juga Portugal. Ya, saya tahun-tahun itu kan kita masih SD. Jadi ya cerita nih kisah TVRI hitam putih ini kan numpang di orang pu jendela terus lur-lur itu. Tapi lihat Mario Kempes kan rambut panjang dia, nah, itu. Jadi saat itu memang apa namanya mau sekolah juga, tinggal sekolah juga. Yang pergi nonton ini Argentina main dulu, nah, itu. Sampai dengan saat ini. Jadi, ya hari ini juga saya minta izin di kampus demi Argentina untuk hadir di sini. Gitu. Jadi seperti itu, tidak hanya sekedar fans. Jadi kita tidak ada dualisme untuk fans Argentina. Tetap. Walaupun nanti suatu saat nanti Messi tinggalkan Argentina, tetap kita Argentina. Karena akan muncul lagi yang baru. Jadi waktu kecil tidak ke sekolah karena nonton Piala Dunia Argentina, nonton Argentina. Sekarang besar, izin di kampus untuk ada sama-sama di TVRI Papua Barat untuk membahas tentang fans Argentina. Tentunya selanjutnya untuk Portugal. Alasan utamanya untuk menjadi fans Portugal. Ya itu tadi. Cristiano. CR7 Ronaldo. Alasan utamanya. Kalau mau dibilang berarti pemain Portugal, pemain Portugal favorit, bakal jadi favorit sepanjang masa atau setelah CR gantung sepatu mungkin ada pemain-pemain yang kedepannya mungkin ini bakal saya punya idola kedepannya ini. Ya. Adakah mungkin? Ada Bruno Fernandes, Vitinha. Kalau untuk Argentina sendiri tadi Kakak Agus sudah sampaikan, kalaupun Lionel Messi nanti gantung sepatu, pasti ada yang lain yang muncul. Ada bakat-bakat terpendam tuh pasti ada. Bakat-bakat terpendam pasti ada. Tentunya pasti setiap fans itu punya harapan setiap perhelatan Piala Dunia pasti mau negaranya ada. Tentunya hal ini kita akan bahas di segmen 3. Segmen berikutnya bagaimana perasaan ketika fans kita masuk ke Piala Dunia. Zona Bola Gembira akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan lupa saksikan keseruan siaran langsung Piala Dunia FIFA World Cup 2026 9 Juni 19 Juli hanya di layar TVRI Nasional dan TVRI Sport. Satu dunia menyatu di sini, kini kita nikmati.
Bersama kami dalam Zona Bola Gembira. Tentunya pagi hari ini masih dengan dua narasumber kita yang hebat pagi hari ini. Masih dengan pembahasan dari fans Argentina dan juga fans Portugal, Manokwari, Papua Barat. Tentunya kita akan melanjutkan pertanyaan dengan perasaan. Bagaimana perasaannya ketika kedua negara tercinta fansnya masuk di dalam Piala Dunia? Karena semua fans mengharapkan untuk negara-negara andalannya masuk ke dalam Piala Dunia tahun 2026. Mungkin bisa mulai dari Kakak Agus. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita ikuti siaran saat ini, fans dari Argentina sudah berada di Kansas, ya, tempat di mana tim akan bermain. Ya. Okay. Namun satu proses pembelajaran fans ini penting bagi kami di Indonesia ini. Kita lihat kalau kita ikuti itu, orang tua tuh mereka duduk paling depan dan tidak pernah terjadi lempar segala macam. Ya. Ini proses yang harus kita ikuti. Ya. Dengan mungkin kehadiran Piala Dunia ini kita akan jangan cuma lihat pemain tapi lihat fans duduk bagaimana mereka supporter itu. Okay. Ya. Mungkin kalau di luar itu ya karena 1-2 gelas di luar lah sama ya, seperti ini, seperti itu. Ya. Oke, dari Kakak Agus ini jadi pembelajaran bahwa yang kita pelajari bukan cuma pemainnya, tapi yang kita pelajari juga jadi fans. Bagaimana jadi fans yang baik dan benar, bagaimana jadi fans yang menyaksikan pertandingan dengan baik dari awal sampai selesai. Terus untuk Portugal sendiri, perasaan bagaimana ketika tim negaranya masuk ke Piala Dunia 2026? Portugal, Argentina yang besar-besar ini kan sudah pasti tuh. Sudah pasti. Perasaan sebagai fans itu kami senang sekali. Saya jujur saja. Kita ini orang Portugal, fans Portugal, kalau nonton Portugal main lihat Ronaldo saja itu damai sejahtera. Damai sejahtera. Jadi kedamaian sekali kalau lihat Ronaldo main itu. Begitu. Ya. Siap. Jadi untuk Portugal ada rasa kedamaian tersendiri ketika Portugal bermain. Kalau lihat Ronaldo lari itu. Lihat Ronaldo lari saja ada punya kedamaian tersendiri. Tentunya kita akan bagaimana prediksi. Kita akan membahas prediksi. Bagaimana prediksi dari tim Argentina. Tim Argentina pasti semua fans berharap, pasti tong punya negara masuk ke babak final. Pasti semua negara berharap, semua fans negaranya berharap seperti itu. Untuk dari Argentina sendiri, bagaimana prediksinya? Kira-kira kalau Argentina masuk final berhadapan dengan negara apa? Ya. Orang boleh bilang jangan takabur dalam ini. Selalu rendah hati. Selalu rendah hati. Ya. Tapi kami yakin dan percaya dengan 26 pemain ini Scaloni sudah memprediksi untuk mempertahankan itu sangat sulit. Mempertahankan sangat sulit. Jadi kita semua berdoa. Kita hanya dukungan dengan doa untuk tetap fans kita akan kembali untuk meraih trofi. Untuk kembali meraih trofi. Pasti itu. Ya. Kira-kira kalau masuk final ini dengan negara mana berlawanan? Kalau iya, ini yang orang bilang bola ini bulat. Bola bulat. Ya, toh? Tidak bisa memprediksi. Ini contoh saja kejadian pagi hari ini kan banyak tim besar yang cari keringat juga tapi tumbang. Itu. Okay. Ya, jadi ini tidak bisa untuk ini. Tetapi kalau melihat dari persiapan semua punya peluang. Semua punya peluang. Semua punya peluang untuk masuk final dan Argentina yang juara. Argentina yang juara, oke. Diprediksi Itu. Argentina yang jadi juara. Siap. Pastinya dari kita pendukung negara masing-masing pasti berharap negara kita jadi Betul. juara. Bagaimana dengan Portugal? Punya prediksi kira-kira kalau Portugal masuk ke babak final, kira-kira dengan negara apa? Saya sudah bilang tadi bahwa Portugal hari ini tuh punya semua syarat untuk memiliki juara dunia. Jadi
kalau menurut bagan Piala Dunia yang hari ini tuh, kalau misalnya Argentina menang terus berarti bisa ketemu Portugal. Ya, kami dua di sini lagi ya. Tahun dua. Kalau Portugal sama, tapi TVRI ini kita mulai itu usul. Kalau misalnya Portugal dengan Argentina besok ketemu panggil tahun dua ulang lagi. Ya. Siap. Saya pikir mungkin begitu ya, toh. Ya. Iya. Lanjut, siap. Jadi kami pastikan bahwa bola itu juga dia bulat, tapi hari ini Ronaldo dia muncul dengan teman-teman yang komplit, paketan komplit. Jadi kami percaya bahwa juara tahun ini Portugal punya. Oke, Portugal mengharapkan juara juga dari Portugal. Tentunya ini satu pertanyaan yang pastinya jawabannya tetap negara sendiri. Ya, pasti. Tidak ada fans dari negara lain yang mengharapkan negara lain yang menang. Tinggal waktu yang menentukan. Tinggal waktu dan bola yang menentukan. Karena bola bulat ya. Kira-kira dari persiapan tim dari negara Argentina dan juga negara Portugal, kalau pandangan dari Argentina, antara Argentina dan Portugal, itu diprediksi skuad dari negara mana yang kuat? Iya, Ronaldo itu kan pernah bertemu dengan Messi di Spanyol, Barca dan Real Madrid, dan itu kan sangat bersaing. Ya. Iya. Artinya dua legend ini itu punya kans yang besar untuk itu. Dan kalau lihat mereka selesai bermain ya pasti pegang tangan, itu sportivitas yang sangat itu. Dan kalau kita di sini kan pergi kaki sedikit sudah selesai, keluar langsung ini ya. Dan mungkin saat ini kami dari Argentina itu sudah mengirim sekretaris kita ke Amerika. Ke Amerika, Ya. oke. Makanya kalau diberikan kesempatan saat ini kita mau video call dengan beliau, Oke. Valen Baranzano. Ya. Oke, saat ini kita akan terhubung langsung dengan Sekretaris AFN Kabupaten Manokwari, Kakak Valen Baranzano. Famos, Pasek. Ya. Iya. Ya, silakan ini dengan ini, host TVRI. Iya, selamat pagi, Kakak Sekretaris. Dengan saya Yanto Idorwai. Siap, Adi. Kabar baik kah? Kabar baik, Kakak. Kebetulan di studio kita Saya. lagi. Siap. Kebetulan Tong di studio lagi podcast, lagi talk show Siap. Gembira. Bagaimana pandangan Kakak Siap. tentang persiapan untuk persiapan Argentina, apalagi Kakak selaku sekretaris AFM yang berada langsung di Amerika yang bisa menyaksikan langsung pertandingan Piala Dunia di sana? Siap. Mungkin kalau dari saya mungkin tidak pergi nonton langsung karena Oke. berhubung ada kesibukan di sini toh. Oke. Jadi kalau pandangan saya di sini ya dari sisi kesiapan timnas Argentina ini hari ini mereka nih turun dengan kekuatan full dan mengingat bahwa mereka 2022 mereka juara dan saya lihat komitmen mereka fokus untuk mempertahankan Fokus. juara 2022 kemarin gitu. Jadi tetap mempertahankan begitu. Oke. Jadi untuk Argentina fokus untuk mempertahankan. Siap, iya. Mungkin dari Kakak Valen selaku sekretaris AFM mungkin punya pesan untuk teman-teman fans AFM di Manokwari dalam menghadapi perhelatan Piala Dunia 2026. Siap. Mungkin kalau dari saya teman-teman selalu kompak, jaga keselamatan dalam berkonvoy, terutama sebelum berkonvoy mungkin ada surat pemberitahuan ke Polres biar mungkin ada pengawalan begitu. Terus kemudian sebelum konvoy mungkin perhatikan ini minyak, kesiapan kendaraan. Terus kalau boleh
apa rapi lah. Rapi ya. Terutama dalam berkendaraan harus memakai helm toh. Oke. Hal itu biar tidak membuat gaduh di dalam konvoi nantinya begitu. Oke, jadi pesannya agar lebih teratur, lebih aman lagi dalam menjalankan konvoi di saat perhelatan Piala Dunia berlangsung, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Ya. Siap. Terima kasih banyak untuk Kakak Valen Baransano selaku sekretaris dari AFM Manokwari. Sehat selalu, sukses untuk segala aktivitasnya di sana. Siap. Kita lanjut di studio. Siap. Vamos Argentina. Terima kasih Kak Valen. Ya. Pak Jubir, terima kasih. Siap. Sekarang pertanyaan selanjutnya ini. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang akan kita prediksikan itu, kalau seandainya jika Messi dan Ronaldo berada dalam satu tim, apakah mereka akan menjadi tim terbaik sepanjang masa? Dari Kakak Jordi dulu. Kalau Ronaldo sama Messi itu satu tim, tidak ada yang menonton bola karena dong sudah tahu siapa yang menang nanti. Jadi memang itu sudah dong atur begitu. Jadi Sudah diatur seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau dong satu tim tidak ada yang nonton sudah ada bola. yang menonton bola, dong sudah tahu siapa yang menang. Tapi kalau misalnya ada yang tim yang misalnya punya pemain yang kualitasnya bisa mengimbangi dari dua pemain ini, kira-kira bagaimana? Nah itu tadi. Tadi yang saya bilang ada yang cinta Messi, ada yang cinta Ronaldo, tetap di situ saja. Tetap. Mau kemana lagi? Kalau untuk Kakak Agus, bagaimana Kakak? Ya, kalau dua-dua ini dulu kan ada rencana mempertemukan mereka dua itu, walaupun pada sisi bayaran yang sangat tinggi. Tapi kalau seandainya mereka dua bertemu dengan umur yang saat ini itu sangat pas. Sangat pas. Karena Messi dengan kecepatan mulai berkurang, dia akan pasti menjadi dirigen lapangan yang baik. Bagi Ronaldo punya kecepatan masih tetap stabil. Seperti seandainya mereka dua bertemu. Ya. Tetapi pengalaman berbicara itu lain. Saat PSG merebut tim-tim bagus, justru tidak gini. Itu tidak tahu kenapa seperti itu. Oke, jadi kalau mereka dipertemukan di usia sekarang, tentunya katanya akan lebih bagus Irama lagi. akan Ya. bagus. Oke, kita tahan sebentar. Zona bola gembira akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah. Halo pemirsa TVRI, kami Rif. Jangan lupa untuk saksikan keseruan siaran langsung Piala Dunia FIFA World Cup 2026 mulai 11 Juni hingga 11 Juli hanya di layar TVRI Nasional dan TVRI Sport. You know! Di sini kini kita
Anda masih bersama kami dalam Zona Bola Gembira. Satu semangat, satu kegembiraan, dan satu dunia. Masih bersama kedua narasumber kita yang ada di studio pagi hari ini. Masih dengan kakak Agus dan juga kakak Jordi. Kita masih membahas seputar tentang fans Argentina dan juga Portugal. Yang mana di dua negara ini ada dua pemain mega bintang yang digadang-gadang tahun ini akan pensiun khusus untuk Piala Dunia. Khusus untuk Piala Dunia akan digadang-gadang akan gantung sepatu. Seperti apa mungkin pandangan dari fans mengenai Messi dari Argentina dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang mana tahun ini mungkin digadang-gadang gantung sepatu atau memasuki pensiun. Apakah Messi mampu mempertahankan juara dari timnas Argentina, ataukah dari Portugal Cristiano Ronaldo akan mampu membawa Portugal juara Piala Dunia tahun 2026? Kita mulai dari kakak Agus. Baik, untuk Messi sendiri, kalau kita lihat ya, umur mempengaruhi stamina pemain, usia itu sangat berpengaruh. Tapi kalau kita lihat sekarang, sepertinya dia masih tetap membawa tim dan menjadi motor utama penggerak dalam tim Argentina. Tadi saya sudah sentil bahwa kehadiran dia di Amerika itu bagian dari sebuah strategi untuk tahu persis alam Amerika. Banyak klub yang saat itu melakukan penawaran dia, tetapi dia harus memilih Amerika. Karena dia tahu bahwa Piala Dunia berikut itu akan digelar di Amerika. Dan suasana Amerika itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya, itu. Dengan umur yang ada ini dia masih bisa mendongkrak sebuah tim yang tadinya berada di papan bawah langsung menjuarai. Itu berarti kita sudah bisa tahu bagaimana di klub saja dia sudah bisa lakukan itu, apalagi untuk negaranya. Dia akan memberikan yang terbaik ya, dengan umur yang ada. Itu mungkin sebelum pensiun itu pasti dia akan mengukir juga sejarah. Ya. Jadi sebelum pensiun untuk Messi akan mengukir sejarah untuk yang Argentina, mana akan mempertahankan juara Piala Dunia berturut-turut dari pandangan fans. Betul. Yang mana kalau diprediksi berarti dia akan mengikuti jejak Italia dan juga Brasil, yang mana dua periode berturut-turut mempertahankan juara Piala Dunia. Mungkin dari fans Portugal, Kak Jordi, bisa dikasih pandangan mengenai. Siap, terima kasih. Kalau Portugal ini kan memang benar, banyak orang bilang Ronaldo ini sudah tua, dan terlalu harap Ronaldo. Tapi Ronaldo itu adalah maskot di dalam tim itu. Ronaldo itu adalah pembangkit semangat daripada kawan-kawan di belakang. Ronaldo itu adalah pembangkit semangat buat adik-adik di bawah itu. Gitu. Jadi Ronaldo sebagai pembangkit semangat. Akankah Ronaldo ini bisa membawa negara Portugal, untuk timnas Portugal menjadi juara Piala Dunia 2026? Pasti. Sudah pasti. Digadang-gadang pensiun, kira-kira pemain penerus dari Cristiano Ronaldo, kira-kira siapa untuk timnas Portugal? Kalau untuk Cristiano Ronaldo sendiri kan dia sudah persiapkan, dia punya anak itu. Untuk saat ini. Kalau untuk saat ini di Portugal itu lihat ada banyak itu. Ada Bruno Fernandes, ada Vitinha. Jadi ada generasi-generasi penerus yang bisa untuk mengganti Ronaldo. Ada Bruno Fernandes, Vitinha, dan generasi-generasi yang lainnya. Pasti banyak regenerasi yang akan muncul. Dan untuk Argentina sendiri, kira-kira ada siapa yang diprediksi untuk menjadi the next Lionel Messi? Argentina banyak ini. Ada banyak. Alvarez, ada Lautaro, terus kemudian yang baru muncul Almada lagi seperti itu. Ya.
Jadi nanti saya tadi bilang nanti waktu yang akan menentukan. Nanti Tapi yang waktu. jelas generasi itu tuh ada. Nanti waktu yang akan menentukan. Jadi boleh saya tambahkan 2 bintang ini ikon. 2 bintang ini Jadi ikon. 2 negara itu. Oke, jadi 2 negara ini dipertemukan pagi ini di talk show Talk show. Zona Bola Gembira. Mudah-mudahan dengan 2 ketemu di mega partai bintang. final. Mudah-mudahan ketemu di partai final. Ya. Nanti Jerman marah Ya, lagi. ya. Yang lain jangan main ganas ya, nanti usah ganas ya. Ini kan Oke, tentunya pertanyaan yang saya mau tanyakan ini. Penasaran, tadi kita sudah sempat sentil tentang mempertahankan juara selaku Argentina di tahun 2022. Argentina menjuarai Piala Dunia tahun 2022. Akankah dia akan mengikuti jejak Italia dan Brasil di tahun 2026 ini? Apakah Argentina akan menjadi juara kembali? ya, sebagai fans saya pastikan dia akan juara kembali. Pasti akan juara kembali. Gitu. Artinya sebagai fans ya pasti. Sebagai fans ya. pasti. Dan ini dukungan doa. Mohon doa. Oke. Dukungan doa. Untuk ketua fans Portugal, apakah prediksi mampu merebut juara dari Argentina? Itu kan kalau macam gitu tanya juga, nanti saya bilang tetap itu yang menang saja juga. Pasti ada. Kami berharap juga kepada fans untuk bantu doa supaya kami pastikan Portugal yang juara. Pastikan Portugal merebut juara Merebut, dari Argentina, pasti ya. Masing-masing dengan pertahanan masing-masing. Argentina mengusahakan untuk mempertahankan juara, Portugal berusaha untuk merebut juara. Tentunya segala pandangan yang kita punya, masing-masing fans punya, dengan segala perbedaan pasti tetap ada. Nah, tetapi yang perlu kita jaga adalah sportivitas kita, tetap menjaga keamanan, apalagi daerah kita di Manokwari tetap menjunjung tinggi sportivitas. Timnas main, timnas fans kita dukung, tapi tetap dalam kondisi aman. Tetap menjaga keamanan, melakukan konvoi dengan aman, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau menimbulkan perkara-perkara yang lainnya. Tidak terasa kebersamaan kita di Zona Bola Gembira harus berakhir. Terima kasih kepada kedua narasumber yang boleh ada bersama-sama, boleh menyampaikan prediksi, boleh menyampaikan perkiraan-perkiraan untuk persiapan masing-masing timnas masing-masing. Dan pemirsa di rumah yang telah menjadi bagian dari kemeriahan hari ini, terus jaga sportivitas, persaudaraan, dan semangat sepak bola Indonesia. Saya Yanto Idorwai, pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Kakak Agus. Dan terima kasih banyak juga untuk Kakak Jordi yang boleh meluangkan waktu ada di studio bersama-sama dengan kami TVRI Papua Barat dalam Zona Bola Gembira. Saya Yanto Idorwai pamit undur diri. Sampai jumpa di Zona Bola Gembira selanjutnya. Satu semangat, satu kegembiraan, dan satu